Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan dari Kasubdit Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum Kementerian Agama Republik Indonesia kepada yang terhormat Dr. Andes Haji Nurul Huda, Magister Agama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuruddin waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Salatiga serta Wakil Rektor yang hadir dalam kesempatan kali ini, Bapak Ibu Dekan yang berkenan hadir dalam kesempatan kali ini, dan khususnya Pak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan. Ini saya agak bolak-balik, sering ragu-ragu karena antar nomenklatur antar UIN itu IAIN itu berbeda-beda. Ada yang FITK, ada yang FTIK, nggak tahulah yang benar yang mana begitu. Saya sudah minta kepada kepala biro sebenarnya atau kepada kawan-kawan di biro Ortala terkait dengan nomenklatur itu sebaiknya dibuat satu lah biar kita nggak seling salah gitu. Khawatir saya hafalkan di sini ternyata FITK, FTIK gitu kan. Ini jadi kawan-kawan FTIK Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan beserta wakil dekan dan krunya, karena yang punya gawe adalah kawan-kawan tarbiyah. Dan Bapak Ibu dosen yang juga sempat hadir dalam kesempatan kali ini, kawan-kawan guru, baik guru PAI maupun guru madrasah, dan yang tadi sebelum sempat saya sebut Bapak Kepala Bidang. Ini kebetulan kawan sama-sama senasib seperjuangan. Dulu karena kampus di Wali Songo itu kampus baru, maka sering jalan kaki dari Nyerakah ke Ngalian, Pak. Ini Pak Saifullah kebetulan satu angkatan, dan tadi ada Pak Serozi juga satu angkatan. Hanya Pak Serozi kalau nggak salah 1 atau 2 tahun selanjutnya pindah ke Salatiga, kalau nggak salah seperti itu, Pak ya. Tentunya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim di sini, tentunya dalam rangka kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita aturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau yang lain ini sambutannya nggak pakai tag begitu, kalau saya setidaknya harus berbeda begitu. Berbedanya saya nggak tahu apa karena nggak bisa atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi setidaknya karena saya diminta untuk menyampaikan sesuatu kepada kawan-kawan khususnya yang telah dinyatakan lulus PPG, maka beberapa hal perlu kami sampaikan ke kawan-kawan, bahwa proses PPG ini kan sebenarnya sudah cukup panjang. Kalau kawan-kawan yang lalu menanti-nanti munculnya pretest. Selanjutnya ketika sudah menunggu munculnya pretest, karena yang PAI kebetulan saya lebih kebetulan kami ditugaskan untuk ngurus sertifikasi di PAI,
yakni bagi guru-guru PAI, walaupun mungkin aturannya tidak jauh berbeda dengan guru-guru madrasah yang dikelola oleh Direktorat GTK, hanya mungkin beda waktu. Kalau kawan-kawan sama-sama pretest tahun 2018, dilaksanakannya PPG kalau madrasah 2018, kalau yang PAI pretesnya tahun 2018, tetapi pelaksanaan PPG baru dilaksanakan tahun 2019. Kalau yang kawan-kawan madrasah sekarang ini adalah hasil pretest tahun 2019 dan dipaksakan harus lulus tahun 2019. Bedanya apa? Tentunya beda direktorat begitu. Walaupun sama-sama satu ditjen, madrasah sudah punya anggaran, sedangkan kami anggarannya saya tidak tahu kenapa berbeda begitu. Setidaknya dari perhatian terhadap kawan-kawan PAI ini sedikit menyedihkan dibanding dengan kawan-kawan madrasah. Makanya kami termasuk kawan-kawan yang ikut bersedih begitu. Jadi anggaran madrasah memang lumayan besar, anggaran PAI cukup besar. Bahasanya cukup, kalau yang madrasah kan besar beneran begitu, kalau kami cukup begitu. Termasuk di dalamnya bahwa tahun ini pun, tahun 2019, kawan-kawan yang terlibat di dalam PPG ini kalau PAI hanya 2.400 se-Indonesia, sedangkan kawan-kawan dari madrasah itu totalnya ada 6.000 lebih, sehingga memang perbandingannya lumayan besar karena memang apa? Disebabkan oleh binaannya juga jauh lebih besar. Tapi data yang disampaikan di Jawa Tengah tadi 90.000 tadi itu hanya madrasah. PAI belum dihitung oleh Pak Saifullah karena memang ada bidangnya sendiri, bidang PAI sendiri. Untuk Jawa Tengah karena mayoritas warganya banyak, maka bidang pun juga memenuhi pembagian bidang atau penataan organisasi dan tata laksananya itu lebih besar dan berbeda dengan daerah lain. Kalau yang lain yang penduduknya atau yang masyarakatnya sedikit itu hanya misalkan subdit kepala bidang, misalkan bidang hanya pakis atau pendis, ada istilah-istilah itu. Yang pendis itu berarti masyarakat Islamnya sedikit, itu pendis. Jadi ya PAI ya di situ, madrasah ya di situ, pondok pesantren ya ada di situ. Jadi ngumpul dari situ. Kalau yang pakis itu sudah dibedakan pendidikan agama Islam dan keagamaan Islam, yakni hanya PAI dan keagamaan Islam itu pondok pesantren. Sedangkan yang Jawa Tengah termasuk yang warganya banyak, maka lengkap, ada bidang ini madrasah, ada bidang PAI dan ada bidang keagamaan Islam, yang di situ adalah pondok pesantren disebutnya. Itu sebagai pengantar bahwa kami memang di Kementerian Agama Pusat sama-sama satu Ditjen Pendis, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Tetapi kami yang hadir di sini kebetulan Pak yang hadir di sini adalah Pak Kepala Bidang Madrasah. Kebetulan ada Bu Zainab yang tadi belum saya perkenalkan ini kawan saya, senior saya. Kebetulan dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah. Tapi bagian dari madrasah, tapi yang mengurus guru dan tenaga kependidikan, yang ngurus orang-orangnya itu di Direktorat GTK Madrasah. Tapi GTK PAI tidak ada, maka diurus sendiri. Kami kebetulan yang diberi tugas, dan kami juga menyampaikan bahwa kami
atau saya kebetulan sebagai Kepala Subdit PAI pada perguruan tinggi umum, yang sebenarnya pekerjaan kami hanya ngurus mata kuliah agama Islam di perguruan tinggi umum. Itu tugas saya, tetapi karena sejak saya di situ tahun 2017 kebetulan dulu Bu Zainab ada di saya sebelum dipindah, kami diberi tugas tambahan yang pekerjaan tambahannya itu jauh lebih besar daripada pekerjaan pokoknya. Makanya kami lebih sibuk di ngurus guru dan tetek bengeknya. Kalau orang bilang sih, orang Jawa sih teteknya mau, bengeknya nggak mau gitu. Yang bapak-bapak tersenyum, yang ibu-ibu juga agak gimana begitu. Jadi kami saat ini mulai dari kebetulan kami di Direktorat PAI mulai tahun 2017 kami mengurus terkait dengan tunjangan profesi guru atau pelaksanaan sertifikasi guru secara keseluruhan. Baik Bapak Ibu, kalau saya di sini terus nampaknya nggak bebas, enak yang bebas, saya akan turun gitu. Izin Pak Rektor. Saya bisa membaca. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mulai dari hal yang sangat prinsip sebenarnya bagi kawan-kawan semua, yakni terkait dengan dasar hukum yang kita gunakan bersama, karena ini terkait dengan pembayaran tunjangan profesi guru setelah ini Bapak Ibu saya harap tolong jangan hanya menerima dan hanya puas dengan penjelasan orang. Saya harapkan Bapak Ibu juga harus mengetahui dasar hukum yang digunakan di dalam pelaksanaan Bapak Ibu terkait dengan segala sesuatunya, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan sertifikasi. Seperti ditayangkan di situ, saya kutip dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 8 di situ disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan seterusnya. Yang kami tekankan di sini adalah terkait dengan kepemilikan terhadap sertifikat pendidik. Dan Bapak Ibu sebentar lagi akan punya sertifikat pendidik. Karena apa? Saya tahu persis bahwa Bapak Ibu sampai saat ini kalaupun dikasih map, itu mapnya kosong. Karena belum selesai, masih ribut di grup kami. Kebetulan kami ikut di grupnya kawan-kawan di PTKI yang menyelenggarakan sertifikasi. Masalah format ijazahnya saja atau format sertifikatnya saja masih perdebatan yang enggak selesai-selesai. Tapi jangan khawatir bahwa yang PAI kemarin sudah disepakati tanggalnya 18 Desember yang PAI. Jadi sertifikatnya walaupun keluarnya nanti bulan Januari atau Februari atau bahkan Maret, jangan khawatir bahwa yang PAI sudah disepakati tanggalnya 18 Desember. Jadi mengingatkan, kebetulan tanggal 18 Desember itu ulang tahun saya, makanya tapi ulang tahun yang enggak resmi. Ada, karena punya orang dulu kan biasanya lahirnya kapan, diijazah kapan begitu. Jadi kalau saya termasuk yang seperti itu, saya lebih dituakan begitu. Jadi lebih dituakan di dalam ijazahnya, maka kelihatan tua kan begitu, karena dituakan begitu. Jadi terkait dengan sertifikat pendidik ini, sebentar lagi Bapak Ibu semuanya akan menerima sertifikat pendidik, dan itu menjadi basis atau menjadi salah satu persyaratan Bapak Ibu menerima tunjangan profesi guru. Kebetulan saya saat ini ngurusi guru PAI, dan Bu Zainab ini ngurusi guru yang ada di madrasah.
Jadi sama-sama orangnya sudah hadir di sini sehingga nanti kalau nggak cair-cair kejar aja Bu Zainab gitu. Kalau saya ngejar Bu Zainab untuk kencan begitu. Jadi ini sertifikat pendidik ini Pak, pasal 8 sudah dinyatakan bahwa Bapak Ibu harus punya sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik ini diselenggarakan oleh ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Ini pun awal penetapan ini kan masih goyang. Menteri Agama sudah menetapkan keputusan dengan 606, tetapi LPTK masih ragu, ini diakui atau enggak begitu kan. Tetapi kita yakinkan bahwa kita Kementerian Agama punya otorita yang sama dengan Kemristek-Dikti pada waktu itu, yang sekarang sudah pindah lagi, berubah lagi menjadi Kemdikbud, karena bahkan ada informasi yang ada kemarin dari 7 eselon 1 dikepras tinggal menjadi 5, ya nggak tahu nanti Kementerian Agama jadi berapa, saya nggak tahu. Tapi ini memang dalam rangka perampingan, memang sudah dipolakan seperti itu. Dan ini sudah memperoleh terakreditasi, dan walaupun ini belum terakreditasi tetapi sudah untuk pertama kali itu diberikan Wilkat atau kartu truf begitu kira-kira. Kebetulan Fakultas Tarbiyah IAIN Salatiga ini juga masuk dalam konteks dalam kategori ini dengan SK atau keputusan Menteri Agama 606. Selanjutnya ini sudah nggak ada masalah, berarti sudah selesai. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran, ini sudah dilaksanakan. Ini sebenarnya sudah diwacanakan, Pak Dirjen sudah mencoba mewacanakan ada PPG pembiayaan pemerintah daerah, juga ada PPG mandiri. Mana mandiri yang nanti dikembangkan lagi ke dalam jabatan maupun prajabatan. Tetapi sampai saat ini masih belum tuntas karena pembicaraannya, karena ada kewajiban di sini pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidikan bagi guru dalam jabatan. Ini yang masih menjadi perdebatan. Pemerintah dan pemerintah daerah ini sudah kita laksanakan. Pemerintah dari kami saat ini tahun 2019 kebetulan punya anggaran 15 miliar. Dari 15 miliar itu disebar kepada 33 LPTK dan Salatiga termasuk yang memperoleh kebetulan mendapat jumlah 58 dan informasi yang lulus 37, sehingga kelulusannya nanti bisa diperhatikan di sini. Pemerintah daerah ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi DKI, Pak. Yang satu-satunya provinsi yang sudah membiayai pelaksanaan sertifikasi pendidikan ini baru pemerintah DKI. Jadi begitu pemerintah DKI kami keluarkan dari anggaran dari 2.400 orang yang kami bina, selanjutnya kita keluarkan yang guru PAI ada di DKI itu semuanya diambil oleh dinas provinsi DKI untuk dibiayai, sehingga kerjasamanya bukan lagi Kementerian Agama pusat tetapi adalah langsung dinas atau kepala atau provinsi DKI langsung dengan UIN Jakarta. Maka ini mungkin ada baiknya Pak Rektor, Pak Dekan untuk menyuarakan, karena banyak guru-guru kita yang sampai saat ini masih belum tuntas di dalam penyelesaian sertifikasi yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu harus selesai tahun 2015 seharusnya. Karena belum tuntas, maka sampai sekarang masih dilaksanakan walau dalam tanda kutip dalam diskusi intensif dalam penyelenggaraan PPG. Sebenarnya akan lebih baik apabila ada perpres, peraturan presiden pengganti undang-undang, Perpu.
dari pengganti undang-undang karena undang-undangnya ini mengatakan tahun 2015 harus tuntas. Tetapi nyatanya sampai sekarang kita tetap melaksanakan, kalau tidak dilaksanakan juga salah karena apa? Harus menyelesaikan. Maka di sini salah satu diantaranya mungkin kalau kita kritik ada kesalahan di dalam perumusan undang-undang dulu, memperkirakan selesainya ada berapa guru, selesainya kapan, itu ada kesalahan di situ. Tetapi ini milik kita bersama, maka di sini. Maka dalam rangka mempercepat ini, kami memang mendorong pemerintah daerah di masing-masing wilayah untuk membiayai, paling enggak membantu pembiayaan supaya ini cepat selesai. Bahkan diwacanakan ada pembiayaan mandiri, tetapi inilah yang kami agak kesulitan. Dasarnya tidak ada pembiayaan mandiri karena ada kewajiban pemerintah di sini. Pemerintah itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu adalah pemerintah daerah, bisa provinsi, bisa kabupaten kota. Nah, di sini tidak ada keterangan yang memberikan kelonggaran kepada pembiayaan mandiri. Inilah diantaranya kami yang ketika mencoba menerapkan pembiayaan mandiri, masing-masing biaya membiayai dirinya sendiri dalam rangka pelaksanaan sertifikat pendidik ini, nampaknya kita masih ada kesulitan dasar hukum yang kita gunakan sebagai pijakan pelaksanaan kegiatan kita. Kalau nanti dipaksakan, khawatir mungkin sekarang setuju, tapi begitu dengan nanti didukung oleh kawan-kawan LSM dan lain-lain, nanti menuntut lagi bahwa itu adalah kesalahan, melanggar aturan dan lain-lain. Karena apa? Kebetulan kami di direktorat itu segala sesuatu yang kita laksanakan tidak lepas dari dasar hukum. Kenapa demikian? Akan lebih nyaman, katakan aja kalau kita pulang itu bisa tidur. Jangan sampai ketika kita sudah seharusnya tidur nyenyak, ditarik-tarik untuk dimintai pertanggungjawaban. Ini hal-hal yang tidak diinginkan. Kebetulan Kementerian Agama itu adalah salah dua, saya mengatakan bukan salah satu, salah dua kementerian yang memperoleh penghargaan dari Ombudsman. Jadi Kementerian Agama salah satunya, jadi salah duanya, satunya kalau nggak salah Kementerian saya nggak hafal kemarin, sudah lupa. Jadi salah satunya adalah Kementerian Agama yang memperoleh penghargaan dari Ombudsman terkait dengan ketaatan aturan. Mungkin tepuk tangan disuruh. Nah, oleh karena itu, karena sudah ada bahwa penghargaan dari Ombudsman terkait dengan ketaatan aturan, maka Bapak Ibu yang ada di paling bawah diharapkan juga mendukung yang seperti ini dan tetap melanggengkan budaya bahwa kita taat hukum begitu. Selanjutnya di pasal 16 pun juga dikatakan di sini pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Ini yang tadi sudah disebutkan berkali-kali bahwa ditambah lagi di sini adalah tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan, yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan yang aturan lain yang mengatakan bahwa ini 1 kali gaji adalah yang PNS 1 kali gaji, sedangkan yang non PNS diberikan pembayaran sebesar 1,5 juta rupiah setiap bulannya. Kalau ini sesuai dengan gajinya, kalau sekarang sudah bergolongan yang sudah PNS golongannya sudah 4, ya berarti kira-kira terimanya 4 juta lah begitu. Kan berarti gajinya sudah ditambah lagi dengan sertifikasi sehingga setidaknya 8 juta. Sudah berani kredit mobil. Karena apa? Ada penelitian yang sering dikemukakan baik itu dari Bank Dunia maupun penelitian-penelitian lain bahwa
peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi tidak berdampak langsung terhadap kualitas peserta didik. Ini nampaknya yang harus diubah, kawan-kawan. Ya bolehlah, artinya sebagai kesyukuran menikmati tambahan penghasilan begitu, tetapi perlu juga dalam rangka peningkatan karir, peningkatan profesi itu juga harus diikuti. Jangan hanya peningkatan kesejahteraan, hanya kesejahteraan saja, tetapi kesejahteraan juga berdampak kepada kualitas diri kita dalam pembelajaran. Karena ini sudah banyak masukan bahwa begitu sertifikat sudah ada di tangan, maka sebentar lagi sudah ada yang berani daftar umroh, sudah berani daftar haji dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebagai ungkapan syukur kita, alhamdulillah, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas diri kita. Jangan hanya kesejahteraannya saja, tetapi juga kualitas diri juga harus diikuti. Selanjutnya, hal yang lebih penting lagi yang dalam konteks persyaratan ini tolong dipelajari juga PP 74 tahun 2008 tentang guru yang sudah direvisi menjadi PP 19 tahun 2017. Ini sudah menjadi ya hal yang harus dikuasai. Jadi oleh karena itu kawan-kawan, tolong ini saya sampaikan seperti ini supaya kawan-kawan melek bahasanya. Seringnya itu hanya nerima mentah informasi dari misalkan kayak Pak Kabid atau Pak Kasih di daerah, ini, udah terima, ya Pak. Padahal sebenarnya tidak itu. Contoh saja misalkan kami sudah membuatkan ini yang dalam praktek kami sudah mencoba menyederhanakan persyaratan di dalam penerimaan TPG sertifikasi guru misalkan. Jadi sertifikasi TPG bagi guru PAI itu sudah kami sederhanakan bahwa pengumpulan berkas yang tidak mengalami perubahan, contohnya adalah sertifikat guru profesional, selanjutnya ijazah, selanjutnya lagi ada buku rekening, ada hal-hal lain, cukup dikumpulkan sekali seumur hidup. Itu sudah saya keluarkan peraturan itu, juknis itu sejak tahun 2018. Tetapi nyatanya sampai sekarang masih ada kasih di daerah kabupaten kota yang harus mengumpulkan ada 28 persyaratan yang setiap pencairan harus dikumpulkan. Padahal saya sudah membuat aturan itu sejak tahun 2018 bahwa cukup sekali seumur hidup untuk berkas-berkas yang memang tidak ada perubahan. Kalau bukti mengajar mau tidak mau dikumpulkan setiap semester. Karena mau tidak mau harus dikumpulkan bukti mengajar bahwa Bapak Ibu memenuhi kewajiban mengajar 24 JPL itu berubah atau tidak itu di situ. Kalau Ibu misalkan, Bapak Ibu misalkan tidak memenuhi persyaratan 24 JPL, maka Bapak Ibu tidak diperkenankan menerima tunjangan profesi. Tapi kalau Bapak Ibu memenuhi 24 JPL minimal, maka Bapak Ibu berhak memperoleh tunjangan profesi. Itu contoh aja bahwa tapi Bapak Ibu diminta oleh kawan-kawan kasih di daerah, masih banyak laporan, Pak kami harus mengumpulkan berkas yang setumpuk sini begini dan seterusnya. Saya sampaikan, tolong jangan hanya percaya, Bapak Ibu juga baca juknis yang kami edarkan. Juknis kami itu Pak, Bu, itu sudah beredar sebelum saya keluarkan itu sudah sampai di mana-mana. Jadi surat resmi ke Kanwil belum dikirimkan, itu juknis itu sudah menyebar ke WA semua orang. Nah, tolong Bapak Ibu jangan hanya nerima juknis saja tanpa dibaca di situ ketentuannya, dan jangan hanya menerima apa saja yang disampaikan oleh orang yang dalam tanda kutip seakan-akan punya kewenangan hanya seperti ini, pokoknya seperti ini. Tolong yang bersangkutan diberi penjelasan kalau memang ada aturan, sampaikan dengan aturan. Karena apa? Kalau kawan-kawan di kantor
atau mungkin yang di struktural, termasuk mungkin kawan-kawan nanti yang diaudit terkait dengan pelaksanaan PPG misalkan, itu pun juga jangan ketika dikatakan salah jangan mau begitu saja, tapi tolong berikan argumentasi, bahkan kalau perlu argumentasi yang bisa membebaskan dalam segala ikatan itu. Karena apa? Kami sering di dalam apa? Ketika ada pemeriksaan misalkan dari BPK misalkan, sama misalkan kalau kami kan sering melaksanakan kegiatan itu, misalnya di situ ada jam narasumber. Begitu kami mencantumkan jam narasumber, baik dalam jadwal maupun dalam pembayaran, itu sama-sama 4 JPL misalkan. Berarti kan sudah nggak ada masalah, dia mengajar 4 jam pelajaran, dia dalam pembayaran juga 4 jam pelajaran, nggak ada masalah. Kenapa dimasalahkan? Kebetulan auditor yang mengaudit tahun 2018 terakhir kemarin menyatakan ini tidak layak bayar, bahasanya tidak layak bayar. Yang seharusnya 4 JPL hanya dibayar, seharusnya berapa? Dibayar hanya layak 2 jam. Saya saya tanyakan, kenapa demikian? Bu, saya bilang gitu, kebetulan yang auditornya perempuan. Kenapa Bu? Saya bilang gitu. Karena di dalam bukti yang diberikan, yang saya terima ini, yang bersangkutan yang seharusnya 4 jam, itu hanya buktinya hanya 2 jam. Bagi saya, itu enggak cukup, harus kita kejar. Saya tanyakan, bukti apa aturan yang mengharuskan bahwa bukti itu harus di awal, di tengah, dan di akhir. Kebetulan bukti yang foto yang diterima oleh auditor itu kebetulan misalkan kalau jam 8 sampai jam 12 itu kan 4 jam. Kebetulan jam di foto yang dikasihkan itu jam 10. Dan itu yang diminta bukan hard copy tetapi soft copy. Kenapa soft copy? Bisa dilihat jam dan tanggalnya. Nah, maka hati-hati kawan-kawan dalam pelaksanaan kegiatan bagi yang PNS itu begitu, karena kebetulan misalkan jam 10 di foto, itu oleh auditor dikatakan bahwa Bapak ini layak hanya 2 jam 8 sampai jam 10. Saya uber, Bu, saya bilang gitu, manakah aturan yang mengharuskan bahwa bukti kegiatan itu harus ada di awal, di tengah, dan di akhir? Auditor BPK nggak bisa memberikan jawaban. Di kami seperti itu, Pak. Saya uber lagi, di kami seperti itu. Aturan di BPK dalam kegiatan aturannya di kami seperti itu. Loh, itu kan di Ibu. Aturan itu harus mengikat kepada semua orang. Misalkan peraturan Menteri Keuangan misalkan. Ada enggak yang mengatur tentang itu? Tidak ada sih, Pak. Loh, kalau tidak ada ya jangan bebankan kepada kami dong, Mbak, Bu, saya bilang gitu. Alhamdulillah itu bisa, tidak harus mengembalikan. Ini hal-hal yang bisa kita contohkan bahwa kalau kita tahu aturan, kalau kita tahu dasar hukum di dalam pelaksanaan kegiatan, insya Allah kita akan selamat begitu. Kita punya alibi, punya argumentasi bahwa semuanya harus berdasar pada aturan yang ada. Sama halnya kalau kami di Jakarta misalkan, kan ada transport lokal. Kalau Bu Zainab itu kan ada transport lokal, apalagi misalkan dari bandara, karena naik pesawat dari bandara ke tempat misalkan kota hotel, misalkan nginepnya di mana, Bu? Waduh, pakai senyum lagi. Jadi nginep di mana, maka ada transport lokal dari bandara ke penginapan. Ditambah lagi ada penginapan dari Semarang ke Salatiga. Nah, karena ini ada aturan yang mengatur terkait dengan lamsam, jadi sudah ditegaskan dalam SBM, standar biaya masukan, bahwa transport lokal itu adalah lamsam, maka tidak perlu ada bukti pemberian, hanya buktinya hanya daftar penerimaan. Nah, ketika daftar penerimaan kebetulan di audit kemarin tahun 2018 baru yang lalu, kami juga dipermasalahkan. Loh, ini kok buktinya nggak ada? Saya ganti bertanya, loh dasarnya apa, Bu? Kami harus memberikan bukti. Sedangkan di SBM bahwa yang ini adalah masuk dalam kegiatan lamsam.
lamsam itu sebenarnya hanya dibutuhkan dengan tanda terima bahwa yang bersangkutan terima uang sekian. Nah, begitu di kami harus ada bukti. Loh Bu, saya bilang gitu. Saya balik lagi, ketika Ibu minta bukti, maka ini bukan lagi lamsam tetapi at cost. Kalau at cost, Ibu berani enggak kalau misalkan saya naik taksi, kebetulan saya dari Depok ke Bandara Cengkareng misalkan, Soekarno-Hatta, kalau naik taksi itu bisa sampai 380, padahal lamsam untuk di Jakarta ke bandara itu cukup 256. Maka bisa enggak saya minta tambahan kekurangan dari 256 menjadi 380? Ya enggak bisa Pak, Ibu enggak fair, saya bilang gitu. Itu saya katakan, Ibu enggak fair. Kenapa enggak fair? Loh, kalau ini at cost, memang saya bisa buktikan dengan bukti real. Tetapi kalau ini lamsam, kami enggak butuh bukti. Walaupun saya nambah, enggak masalah. Karena apa? Memang ini lamsam dan ketentuannya memang dibayar hanya 256. Itu kalau kita tahu aturan, maka saya berharap kawan-kawan terkait dengan aturan apa saja, baik itu terkait dengan nasib Bapak Ibu misalkan yang non PNS, ini sering masih menjadi masalah adalah in-passing. In-passing itu bagi guru PAI itu relatif lebih rigid, lebih susah dibanding dengan guru madrasah. Kalau guru madrasah, penanganan in-passing itu sudah bisa ditangani oleh Direktorat GTK terkait dengan in-passing. Sedangkan yang guru PAI yang masih non PNS, ketika ngurus in-passing itu yang bersangkutan harus ke Dikbud. Setelah dari Dikbud nanti mengembalikan lagi bahwa Pak saya sudah ter-in-passing dengan grade sekian. Baru nanti kami bisa menganggarkan terkait dengan kebutuhan yang ditetapkan. Jadi ini fungsi-fungsi bahwa kawan-kawan tolong jangan hanya percaya dengan ketentuan atau pernyataan orang yang ditelan mentah-mentah begitu saja, tetapi tolong kawan-kawan melek aturan. Kalau memang perlu sampai berdebat, sudah saya ajar berkali-kali, misalkan ajaran berkali-kali terkait dengan ketakutan ketika Pak nanti khawatir nggak dibayarkan atau mungkin berkasnya diapakan, itu sudah. Jadi ini salah satu diantaranya. Yang penting kita niatnya baik, bahwa kalau memang seperti itu, ada khawatir misalnya ada bukti yang dihilangkan oleh petugas, caranya Bapak minta tanda bukti penyerahan kalau memang Bapak sudah menyerahkan. Kalau di kantor ada namanya buku ekspedisi, sehingga nyerahkan apa, tanggal berapa, jam berapa, diterima siapa, kalau perlu stempel. Dengan seperti itu Bapak akan terhindar dari kekhawatiran itu. Jadi jangan takut khawatir nanti nggak dibayarkan, akhirnya terus Bapak Ibu justru dipermainkan oleh kawan-kawan. Jadi kami walaupun Kementerian Agama yang nangani urusan ini, kami juga nggak suka ada kawan-kawan yang mempermainkan. Sama Pak, bahkan kami berkali-kali mengingatkan kepada kawan-kawan di daerah untuk melakukan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang ada. Jangan sampai macam-macam lah. Karena apa? Di kami sudah sering memperoleh semacam surat dari Ombudsman misalkan, ada tarikan 50.000 dari TPG saja, itu kami di cross check. Benarkah Pak di kabupaten ini ada tarikan 50.000 per orang terkait dengan sertifikasi guru? Waduh Pak, kalau udah seperti itu kan bukan wilayah saya, jawab saya gitu aja. Jadi hanya 50.000 per orang itu sampai ke kami di kabupaten ini. Bahkan di des-des tertentu misalkan, ketika Bapak Ibu mengurus terkait dengan kebutuhan Bapak, misalkan mengumpulkan berkas dan lain-lain atau butuh tanda tangan dan lain-lain, ada juga yang sampai ke kami bahwa setiap tanda tangan harus ada amplopnya Pak. Itu masuk ke kami Pak. Oleh karena itu kami selalu menghimbau kawan-kawan, tolong jangan yang seperti itu, kami yang ditegur. Jadi kami di pusat, karena apa? Kita tahu ketentuan-ketentuan yang ada ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kebijakan pemerintah terkait dengan peningkatan mutu guru.
Kalau dulu pakai portofolio itu zaman tadi yang disampaikan masa kolonial. Kalau yang sekarang ini dulu masa ini transisinya ada PLPG yang cukup 11 hari. Sekarang kita gunakan PPG. Guru PAI baru pertama kali ini. Kalau guru madrasah sudah 2 kali, yakni tahun 2018 akhir dan sampai sekarang ijazahnya ada yang belum dicetak, sudah 2019 lewat, bahkan sudah mau 20. Kebetulan Salatiga nggak ikut terlibat dalam hal itu, Pak ya. Jadi ini PPG ini sudah dilaksanakan yang terakhir. Bahwa karena PLPG ini dipandang kurang maksimal di dalam memberikan kontribusi perbaikan guru, maka kebetulan pemerintah melakukan perbaikan dengan sistem PPG. Dan PPG ini diatur oleh secara keseluruhan diatur oleh Permendikti, dan bahkan di Ristek dalam pelaksanaannya ada namanya panitia nasional yang kemarin menguji Bapak Ibu semua. Ini langkah yang kami laksanakan. Yang pertama adalah seleksi akademik. Seleksi akademik ini kebetulan di PAI ini yang nampaknya sudah relatif lebih aman dibanding dengan kejadian di madrasah tahun 2018. Tahun 2018 itu penempatan mahasiswa bisa siksak. Ada mahasiswa di Salatiga ditempatkan di Mataram, ada yang Mataram ditempatkan di Jakarta dan lain-lain, sehingga ceritanya lebih menyedihkan begitu. Bahkan ada informasi di tempat-tempat tertentu sampai setiap bulan itu dosen-dosen yang terlibat di dalam pembelajaran itu ada saweran untuk bahasanya kasihan karena guru yang bersangkutan yang datang dari jauh itu kebetulan dia pas-pasan. Yang namanya sampai kebetulan yang dari UIN Jakarta juga bercerita ada yang kebetulan terpleset di kamar mandi, akhirnya LPTK yang ngurusi, terus ada yang melahirkan yang namanya Muhammad sertifikasi begitu. Itu pun juga LPTK yang bertanggung jawab dan lain-lain, tetapi setidaknya yang PAI sudah coba diperbaiki karena di tahun 2018 PAI tidak menyelenggarakan sertifikasi, tidak menyelenggarakan PPG, tapi baru tahun 2019, maka pola-polanya ini sudah diatur demikian rupa sehingga di sini kami melakukan penataan sampai kepada mungkin kawan-kawan PAI sudah merasakan bagaimana ketika plotting menjadi peserta di mana dan di mana, itu kan sudah merasakan bagaimana harus mengikuti sistem yang ada, karena kami harus bersistem. Pertimbangan kami apa? Harus menempatkan mahasiswa yang layak dari sisi akademik tentunya, karena plotting pertama kami lakukan adalah dengan nilai tertinggi. Nilai tertinggi di daerah yang terdekat dengan mahasiswa itulah yang kami tempatkan plotting pertama. Maka ada istilah L, ada L1 dan ada L2. Kalau yang di madrasah tidak ada pakai ini, tidak ada pakai L-an ini, tapi kalau yang di PAI karena ada L1, ada L, ada L1 dan L2. Yang L itu bagi mereka yang nilainya tinggi, di tempat itu masih tersedia tempat, maka langsung diploting. Misalkan orang daerah Kabupaten Semarang misalkan, dia ikut. Yang bersangkutan nilainya bagus, maka otomatis dia ditempatkan di terdekat dengan LPTK, bisa ke UIN Semarang atau bisa ke Salatiga misalkan. Itu tahap pertama kalau di PAI. Tahap keduanya, ketika sudah penempatan, yang bersangkutan enggak setuju, ternyata perhitungan dilihat di Google Map ternyata itu menyesatkan, karena hati-hati kalau Bapak Ibu pakai Google Map mencari jalan terdekat gitu kan, bisa jadi Bapak masuk ke Gang Buntu begitu. Nah ternyata kami pun juga melihatnya bisa jadi seperti itu. Kami tempatkan di Salatiga, ternyata yang bersangkutan lebih dekat ke Semarang. Maka yang bersangkutan berhak melakukan pilihan jika kelas itu masih memungkinkan. Misalkan dia lebih dekat ke Semarang, maka ditempatkan di Salatiga.
Maka yang bersangkutan mengajukan pindah ke Semarang dengan catatan di Semarang masih ada slot yang bisa dimasuki. Itu yang kami lakukan supaya kami benar-benar menempatkan siswa ini, mahasiswa ini itu lebih dekat dengan tempat atau tempat tinggalnya. Jadi kami melakukan itu Bapak Ibu, bukan. Jadi kami lihat di peta setelah itu, atau paling enggak tahu saya misalkan nanya ke saya, kalau saya orang daerah Jawa Tengah, kira-kira kalau ini paling dekat kemana gitu kan. Oh di sini itu kan, seperti itu. Begitu sudah ditempatkan ternyata ada salah persepsi. Misalkan dia lebih dekat ke UIN Semarang tetapi ditempatkan di Salatiga, maka yang bersangkutan berhak mengajukan pindah ke UIN. Itu namanya L1 itu sudah bisa ikut berebut di situ. Ketika misalkan tadi ditempatkan di Salatiga, yang bersangkutan pindah ke UIN Semarang, maka ini kosong kan? Maka L1 harus cepat mengambil. Begitu yang bersangkutan L1 bisa daftar dan sudah diverifikasi, maka yang bersangkutan walaupun dia L1 sudah bisa masuk ke Salatiga. Maka ada yang nekat juga tahun ini, ada yang dari kemarin yang sudah melakukan, ada yang misalkan kebetulan dari dari Jawa Barat, kebetulan ada di daerah Pantura sini, dia terpaksa mengambil di UIN Mataram. Karena apa? Kalau saya enggak ngambil, bahasanya berarti saya harus menunggu tahun berikutnya. Hidup-hidup tahun berikutnya, kalau saya misalkan PNS-nya misalkan dia kita katakan aja dia terima 3 juta kali 12 sudah kena dihitung sekian. Kalau saya modal dengan sekian, setidaknya ini modal sudah balik modal lah paling tidak gitu. Mungkin hitung-hitungannya sudah sampai ke sana begitu kira-kira. Maka akhirnya penempatan dalam seleksi ini kami sudah demikian rupa dalam pelaksanaannya memang kami sudah bahasanya lebih rigid dibanding dengan mungkin yang hanya sekedar tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami juga saat ini misalkan tahun 2018 ini termasuk mungkin Bapak Ibu yang beruntung, tahun 2018 itu kami melakukan pretest sebanyak 11.000 orang, 11.000 sekian orang. Dari 11.000 sekian orang ini yang dinyatakan lulus semula hanya sekitar 1.600. Karena dihitung hanya 1.600, padahal kami tahun 2019 punya kuota 2.000 lebih. Maka kami minta, karena pada waktu ujian yang pertama, pada waktu pretest pertama itu kami masih ikut dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka Bapak Ibu ujiannya ada di sekolah-sekolah dan di LPMP, yang pengawasannya kebanyakan LPMP. Itu Pak Direktur melakukan negosiasi, diturunkan grade-nya. Akhirnya tahun 2018 kami menyediakan calon peserta PPG sebanyak 4.600 sekian orang. 4.600 itu baru diselesaikan tahun ini 2.400. Tahun 2020 saya mau mengatakan nanti menangis lagi. Karena kuota untuk nasional PAI itu hanya 1.000 orang yang ada dalam DIPA saat ini. Jadi hanya 1.000, padahal kami punya cadangan tahun 2018 itu masih ada 2.200. Maka tahun 2020 kami paling bisa ngambil misalkan dengan nanti masih kompensasi harga, nanti hitung-hitungan dengan Pak Dekan, kira-kira harganya berapa gitu, apakah tetap 6,1 atau naik 6,2 dan seterusnya. Maka nanti akan hitung-hitungan dengan anggaran kami hanya 7,5 miliar untuk 1.000 orang prakteknya, nanti bisa apakah bisa menjadi 1.100 ataukah 1.200 nanti baru digunakan. Maka masih menyisakan untuk hasil pretest 2018 itu masih menyisakan ada 1.000 orang lagi yang belum tersentuh. Apalagi yang saat ini kami baru melaksanakan di bulan November kemarin ada pretest yang kami laksanakan sendiri, yang mendaftar ada 34.000,
tetapi ada yang 1.800, hampir 2.000 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, akhirnya tinggal 32.800 sekian yang mengikuti dan dinyatakan lulus. Jadi pada waktu ditetapkan angka sekian begitu, kami sampaikan, Pak, ini saya kebetulan kami yang menyelenggarakan sendiri, kami lapor Pak Direktur menyampaikan, karena begitu saya melaporkan, Pak, yang lulus hanya sekitar dari 33.000 itu hanya sekitar 5.000, Pak. Akhirnya Pak Direktur juga sama, jangan 5.000 lah gitu kan, diturunkan begitu. Paling enggak sama dengan kemarin begitu kan. Akhirnya diturunkan lagi dengan ini, maka akhirnya menjadi lumayan besar dengan nilai-nilai tambahan, syafaat dan lain-lain. Jadi akhirnya kami sudah punya cadangan. Ini yang belum kami umumkan, baru akan kami umumkan di awal Januari melalui akun masing-masing di sistem siaga. Dengan seperti itu nanti akan bisa melihat apakah Anda beruntung ataukah Anda buntung begitu. Jadi kalau Anda beruntung berarti Anda paling tidak menjadi penunggu atau menjadi penanti PPG baru dimungkinkan yang lulus tahun pretest tahun ini baru tahun 2022. Karena apa? 20 tahun 2020 kan masih nyisakan 1.000 orang di tahun 2021. Kalau 2021 nanti misalkan anggarannya yang disediakan hanya 20 saja, misalkan untuk 1.000 saja, maka akan muncul lagi berarti baru tahun 2022 lah yang hasil pretest kali ini. Makanya inilah yang kami tadi sampaikan kepada Pak Rektor, kepada Pak Dekan, untuk melakukan semacam penguatan kepada semacam negosiasi kepada Pak Gubernur ataupun Pak Bupati atau Pak Wali Kota untuk melakukan semacam bantuan menyediakan anggaran pemerintah daerah supaya ini bisa dipercepat, jadi tidak harus menunggu. Kalau memang seperti itu, kami akan keluarkan yang lulus dari misalkan Kota Salatiga. Kebetulan Wali Kota Salatiga siap mendanai berapapun yang lulus, maka akan kami keluarkan dari kota dan nanti perjanjiannya langsung dengan Wali Kota. Berarti kalau Salatiga masih ada pembagian dari pusat, masih ada pembagian tapi ditambah dengan kuota yang dari pemerintah daerah, Pak. Jadi ini memungkinkan karena tadi dalam aturan, dalam undang-undang tadi sudah disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan anggaran peningkatan kualitas dan sertifikasi guru itu. Jadi ini baru saya contohkan tadi, sudah ada yang melaksanakan seperti itu adalah Pemprov DKI Jakarta. Selain itu tidak, dan di tempat tertentu yang tahun ini sudah mengajukan, diantaranya adalah yang sudah masuk ke kami, itu dari salah satu kabupaten di Banda Aceh, di Provinsi Aceh. Sudah bersurat kepada kami, kebetulan ada 7 orang yang dari kabupaten itu yang dinyatakan lulus, yang bersangkutan diminta untuk keluarkan dari kuota pemerintah pusat menjadi kewajiban pemerintah daerah. Ini sudah dilakukan. Jika ini bisa dilaksanakan, saya pikir juga jatah pelaksanaan kegiatan seperti PPG di tahun-tahun depan untuk Salatiga bisa lebih banyak pesertanya, karena menghitung paling enggak di sekitar Salatiga ini kan bisa dari Kabupaten Semarang, Kota Salatiga sendiri, bisa mungkin dari Magelang, Temanggung, ini kan menjadi wilayah yang bisa menjadi binaannya. Jadi kami sudah seperti itu. Tahun 2019 kami melaksanakan pretest. Kalau itu anggarannya setiap tahun hanya 1.000, maka kami harus membutuhkan 20.000 tahun untuk selesai. Makanya langkah-langkah untuk melakukan itu harus dilakukan, jangan hanya cukup dengan anggaran pemerintah pusat saja. Kalau yang PAI kami sudah melakukan itu, yang madrasah
nanti silahkan bertanya-tanya ke kawan-kawan yang kebetulan di madrasah. Jadi untuk seleksi selanjutnya dalam pelaksanaan sertifikasi, kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan, jadi kewajiban kami itu menyerahkan kepada LPTK untuk melaksanakan sertifikasi. Kebetulan yang digunakan polanya sudah ada pola blended. Blended learning itu campuran antara daring dan praktek atau ketemu langsung. Karena blended di sini Bapak Ibu kalau blender itu kan untuk mencampur kan begitu. Kebetulan sistemnya ini adalah sistem campuran antara daring dan dengan langsung kan begitu. Dengan seperti itu maka kami jadi bahasanya kami sudah kewajiban kami hanya menyerahkan kepada pimpinan LPTK untuk melanjutkan untuk melakukan pendidikan PPG bagi kawan-kawan. Dan alhamdulillah nanti akan saya paparkan di bawah. Ini kebetulan kami ini. Jadi kami hanya memberikan timeline garis besarnya saja, sedangkan untuk teknis pelaksanaannya seperti apa, walaupun teorinya kami hanya menyerahkan saja, tapi kebetulan yang mengembangkan LMS PAI yang berbeda dengan LMS yang digunakan pada madrasah itu kami sendiri. Jadi kawan-kawan di Direktorat PAI mengembangkan sistem, maka sistemnya lebih mudah dibanding dengan yang di madrasah. Itu informasi dari kawan-kawan LPTK. Karena memang kami sengaja membuat sistem ini sedemikian rupa. Karena apa? Informasi yang masuk ke kami sangat beragam. Bahkan kami mendapat informasi ketika guru menyentuh mouse, itu tidak dengan dipegang gini, tapi didorong pakai telunjuk tangan gini ke atas. Ketika ke bawah juga dibawa turun ke sini. Jadi nggak megang tikusnya itu nggak mau, geli katanya begitu. Itu nyatanya, maka sistem itu kita buat sedemikian rupa supaya kawan-kawan guru tidak terlalu susah di dalam mempelajari LMS yang digunakan. Termasuk modul, termasuk kami juga ikut terlibat di dalam penyusunan modul, dan kami bahasanya menghitung angka dan seterusnya, kami sudah terlibat di situ, walaupun sebenarnya teorinya kami hanya menyerahkan. Jadi kami terlibat di dalam penyusunan modul, bahkan pembahasan. Sekarang pun kami sedang membahas mereview dan merevisi modul. Karena apa? Modul-modul yang lalu itu kami tidak terlibat, tapi karena kami sekarang punya hak untuk melakukan review dan revisi, maka kami melakukan perbaikan-perbaikan termasuk kesesuaian modul itu dengan KMA 211, yakni terkait dengan kurikulum PAI di sekolah, yang di PAI. Kalau yang madrah kebetulan yang di GTK yang melakukan perbaikan terkait dengan sistem yang ada ini. Jadi begitu sudah. Selanjutnya kami juga ini menyerahkan LPTK. Nah, tadi dilaporkan ada yang ini, ada pembelajaran daring ini 3 bulan. Kalau lokakarya tadi disampaikan hanya 3 minggu, tentunya tidak pas karena harus 5 minggu karena ketentuannya 5 minggu. Dan PPL 3 minggu, selanjutnya uji. Dan selama kegiatan ini Direktorat melakukan monitoring kalau ada anggarannya. Karena anggaran di kami sangat-sangat terbatas, sehingga kami tidak setiap kampus kami tengok. Karena apa? Tadi keterbatasan anggaran untuk melakukan monitoring, kami pun juga sadar bahwa kami tidak harus memaksakan. Kalau yang ada, ya tentunya kami bisa kunjungi, kami bisa laksanakan. Nah, ini yang terkait dengan pasca pelaksanaan sertifikasi, bahwa Direktorat memantau penyelesaian NRG yang dinyatakan lulus. Kebetulan yang madrasah lebih awal, bahwa ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus, NRG sudah otomatis yang madrasah.
Yang di PAI pun sekarang sudah bisa, nanti akan diinput ke dalam sistem siaga. Silahkan melaporkan input bahwa Anda dinyatakan lulus, baru nanti akan kita buat sistem yang dengan di siaga itu Bapak Ibu nggak perlu repot-repot lagi sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Alhamdulillah sistem siaga pun juga sudah bisa istilahnya mengenerate dari usulan Bapak menjadi nomor registrasi guru yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Langkah selanjutnya yang Bapak Ibu tunggu adalah munculnya SK Dirjen terkait dengan bahwa Bapak Ibu ditetapkan sebagai guru profesional. Ditetapkan sebagai guru profesional adalah dengan sertifikat, itu belum layak, dalam tanda kutip, belum layak bayar kalau belum ada penetapan dari Dirjen Pendidikan Islam sebagai guru profesional yang selanjutnya SK itu nanti Bapak Ibu copy, biasanya copy selanjutnya dengan nomor tertentu, Bapak nomor urutan berapa, di situ biasanya nanti menjadi bahan ketika Bapak Ibu melengkapi persyaratan. Dan persyaratan yang ini seperti SK Dirjen yang nanti Bapak Ibu akan terima, itu tolong juga tadi masuk dalam kelompok yang dikumpulkan 1 kali selama hidup. Jadi seumur hidup hanya mengumpulkan sekali saja. Nah, polanya bagaimana dengan mungkin kawan-kawan di Pak Kabid, mungkin kalau di yang PAI mungkin nanti kebetulan yang perwakilan PAI enggak ada. Jadi polanya adalah dengan di-scan. Jadi Bapak Ibu mungkin setelah menerima sertifikatnya di-scan, begitu ada nanti SK Dirjen juga nanti di-scan, dari scan yang ada itu yang dikasihkan flash disknya kepada operator di masing-masing kabupaten kota. Dan sekarang auditor, karena auditornya sekarang juga zaman now begitu, itu sudah lebih senang mengaudit dengan bentuk soft copy dibanding dengan bentuk hard copy. Maka mulai dari ijazah di scan, tapi yang asli ijazahnya, jangan fotokopian. Ijazahnya asli, ada SK tadi, sertifikat, ada mungkin buku rekening dan lain-lain, scan semua. Di samping soft copy diserahkan ke kawan-kawan di audit di verifikator kabupaten kota. Selanjutnya dari kabupaten kota nanti juga dilengkapi kalau yang pertama kali tentunya dengan hard copy-nya. Tapi hard copy-nya jangan dikasihkan yang asli, khawatir hilang semua nanti. Kasihkan yang fotokopi yang sudah berlegalisir tentunya nanti untuk jadi persyaratan. Selanjutnya ini kami juga nanti mengikuti bagi kawan-kawan yang dinyatakan belum lulus, kami juga akan memantau kira-kira waktunya kapan. Dan kami tadi nampaknya sudah dapat kabar bahwa bagi yang belum lulus, maka di bulan Februari ada kesempatan untuk menguji ulang. Jadi untuk mengikuti ujian ulang, UP ulang, yang saya sarankan memang tolong disampaikan yang kebetulan yang dinyatakan tidak lulus kan nggak ada di sini kan. Tolong disampaikan ke kawan-kawan bahwa lebih baik ikut di bulan Februari sebelum soal UP-nya berubah. Karena apa? Setiap periode itu akan ada soal UP baru. Nah, khawatirnya nanti kalau dia ikut misalkan periode seperti yang sekarang bulan November, nanti yang lalu kan tanggal 23, 24 November kan ujiannya. Nanti kalau misalkan ikut periode ke-7 di 24 November, 23 November untuk 1 tahun berikutnya, maka khawatir soalnya di periode ketiga 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah diadakan perubahan. Tentunya soalnya akan lebih mungkin bisa jadi berbeda karena apa? Modul yang digunakan sudah ada perbaikan. Pembuat soalnya juga semakin pinter membuat soal hot. Ini guru-guru kita ini,
guru-guru kita ini masih belum banyak belum banyak mengetahui bagaimana membuat soal hot yang baik. Jadi soalnya masih lot, masih hanya sekedar pemahaman dan hafalan. Kalau tadi Pak Kabid sudah bahasanya siapa yang hafal, ini sudah tipe masa lalu, Pak. Masa depan itu sudah pakai hot yang itu tidak butuhkan hafalan, tapi ngerti gitu kan. Begitu soal diputer seperti apapun karena dia paham, maka dia bisa memberikan jawaban. Kalau hafalan, kadang-kadang soalnya diputer karena hafalannya aku cinta pada kamu misalkan. Kok diputer, maukah kamu misalkan pertanyaannya, maukah kamu mencintai aku misalkan, sudah pusing gitu kan. Padahal kalau yang penting kan fahamnya aku cinta kamu itu kan yang dipahami kan begitu. Jadi membuat soalnya bisa jadi soalnya nanti akan berubah. Padahal sekarang pembuat soal didorong untuk membuat soal yang berkualifikasi hot. Karena apa? Termasuk tahun ini saja ada beberapa soal yang sudah diblok atau yang sudah tidak diizinkan oleh penyelenggara nasional. Ada di beberapa misalkan yang PAI itu ada 2 paket 1 sampai paket 2 itu yang di drop dari pembuat soal PAI itu ada 17 dan 16 dan 17 soal yang di drop masing-masing paket. Dari sekian soal yang ada. Dari 140 soal yang ada, itu dari 440 soal itu ada yang sudah di drop sampai 18 soal dan 16 soal. Ini tentunya kawan-kawan yang saat ini belum dinyatakan lulus, tolong segera diberitahu bahwa bulan Februari akan ada dan masih menggunakan soal yang kemarin. Walaupun soal kemarin juga diputer, jadi belum tentu soal yang kemarin dikerjakan. Maka saya punya saran bantuan kepada kawan-kawan bisa dilakukan dengan pola. Kawan-kawan di sini kan masing-masing mengingat soal itu kira-kira kan dari 140 soal itu 1 orang mengingat 1 soal kan bisa sudah di sini mengingatkan untuk membantu kawan kita yang belum lulus begitu loh. Monggo itu kalau itu sebagai saran saja begitu. Jadi misalkan Bapak tadi ya sudah mengumpulkan misalkan saya ingat soal nomor 1 bunyinya ini misalkan tentang ini, kalau tidak misalkan tidak bunyinya ini tentang ini, kira-kira seperti itu dikumpulkan untuk mensupport kawan-kawan kita yang belum dinyatakan lulus gitu kan. Terus berikutnya kami menyiapkan pembayaran TPG bagi yang dinyatakan sebagai guru profesional seperti yang tadi saya gambarkan, dan tolong persyaratan-persyaratan yang tadi yang nanti akan dituangkan di dalam juknis kami tolong dipelajari karena juknis itu setiap tahun dilakukan perubahan sesuai dengan hal-hal yang bisa dilakukan. Ini Bapak Ibu, yang kawan-kawan tadi sudah disampaikan laporan dari kawan panitia. Secara keseluruhan ada 148 orang yang di IAIN Salatiga, yang dinyatakan lulus 107 orang. Rinciannya PAI dari 58 orang, yang dinyatakan lulus 46 orang, sehingga di sini kelulusannya prosentasenya ada 78%. Untuk mata kuliah fikih itu 32 orang, dinyatakan lulus 25 orang, sehingga kelulusan prosentasenya 78 orang. Yang akidah akhlak ini 57 orang, yang dinyatakan lulus 36 orang, sehingga masih di sini 63%. Tetapi ini sudah di atas rata-rata, totalnya 72% atau 73%, kalau dibulatkan 72,3% begitu. Untuk di IAIN Salatiga, sehingga memperoleh peringkat ke-7 dari PTKIN. 7 PTKIN yang menyelenggarakan, karena ada yang urutan nomor 1 itu dari Hindu dan nomor 2 dari Kristen. Jadi kalau Hindu dan Kristen itu dikeluarkan, maka yang PTKIN, jadi tadi yang IN itu menjadi peringkat 5.
Dan ini sudah prestasi yang luar biasa bagi Yayasan Salatiga yang baru pertama kali bertanding sudah bisa menempatkan diri di urutan ke-5 PTKIN. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, karena Bapak Ibu tentunya juga mboseni kalau saya berlama-lama begitu. Sekali lagi kami terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah berjuang dan sudah berhasil, dan kami sampaikan selamat kepada kawan-kawan semuanya, baik yang dari guru PAI maupun guru madrasah. Sudah ada bayangan di depan bahwa bulan Januari setidaknya sudah ada tambahan penghasilan. Jadi langkah-langkah selanjutnya Bapak Ibu segera berkoordinasi dengan kawan-kawan di kabupaten kota, terutama Kasih yang menangani, baik Kasih PAI, kalau di Jawa Tengah tentunya ada Kasih PAI, ada Kasih Madrasah. Silahkan nanti berkomunikasi, mengumpulkan persyaratan dan lain-lain. Persyaratan yang di sana tidak perlu mengajukan sebenarnya, tetapi yang silahkan berkoordinasi, karena sebenarnya sudah otomatis akan masuk ke sana. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mengajukan, khawatir nanti tertinggal, atau paling enggak ngecek kebenaran bahwa Bapak Ibu sudah masuk di dalam daftar penerimaan atau belum begitu. Kami juga menyampaikan penghargaan yang setingginya kepada kawan-kawan di Yayasan Salatiga, mulai dari Pak Rektor, Pak Dekan khususnya, karena sudah membantu pekerjaan kami dalam rangka memenuhi kewajiban kami memPPG-kan guru-guru yang kami bina, karena memang kami masih belum bisa maksimal, anggaran kami masih terbatas, sehingga kami dorong tadi Pak Rektor, Pak Dekan untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah untuk bisa memberikan anggaran tambahan dalam pelaksanaan kegiatan PPG, sehingga beban kami bisa terbantu juga, dan Bapak juga bebannya semakin tambah, karena yang disertifikasi tidak hanya bagian dari 1.000, tapi bisa jadi bagian dari 1.000 ditambah dengan kuota di sekitar ini, tentunya nanti juga akan memperoleh berkah dari itu. Jadi sekali lagi terima kasih, kami dari Direktorat menyampaikan menyampaikan permohonan maaf, kami tidak bisa membahagiakan Anda sebagaimana yang Anda inginkan begitu kira-kira. Kami sangat terbatas dalam segala hal, tentunya kami mohon maaf. Dan kami juga mohon maaf pada Pak Rektor, Pak Dekan, yang tentunya harganya pun juga masih tawar-menawar lagi begitu. Jadi kami tergantung nanti pokjanya menyepakati angka berapa, kami juga akan mengikuti. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu himne guru dan Bagimu Negeri. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama kepada yang terhormat Bapak Dr. Sitkon Maesur LC Magister Agama dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsira wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna wa qli hawajana fid dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamizana wa tulabana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma barik lana fi auladina wa fathum wa la tadharhum warfa'hum li ta'atika warzuqna birahum. Allahumma ij'al baldatana Indonesia wa sa'ira biladil muslimin baldatan thayyibah tajri fi ahkamuka wa sunnatu rasulik ya hayyu qayyum. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyuf al mukhtalifah wasyada'ita wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jami'atana jami'atas salatika al-islamiyah al-hukumiyah jami'atan mutaqaddimatan jami'atan mutatawwiratan jami'atan marmuqatan jami'atan mardiyatan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan upacara pengambilan sumpah profesi guru di Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2019 oleh Rektor. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini Senin tanggal 30 bulan Desember tahun 2019, upacara pengambilan sumpah profesi guru YIN Salatiga tahun 2019 secara resmi saya nyatakan ditutup. Prosesi upacara pengambilan sumpah berkenan meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selesai sudah acara upacara pengambilan sumpah profesi. Dari mimbar ini kami ucapkan selamat kepada para lulusan beserta keluarga. Selamat jalan untuk kembali ke tempat masing-masing sebagai pendidik yang profesional. Semoga kampus YIN Salatiga menjadi kampus yang selalu dikenang dan menjadi kenangan indah bagi kita semuanya. Marilah bersama-sama kita akhiri acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.